Asus Zenfone Max Pro M1 dan Xiaomi Redmi Note 5 adalah musuh bebuyutan di tahun 2018. Setelah 5 tahun melegenda, gimana jika dikomparasi ulang di tahun 2023? Jadi simak Sabung HP episode Rematch Asus versus Xiaomi versi Wibutech. Tapi disclaimer dulu, unit review saya ini kondisinya sama-sama terawat dan belum pernah ganti baterai. Rusak aja belum pernah. Kita mulai dari yang nomor satu, yaitu desain. Keduanya punya konsep desain yang sama karena lahir di era full view display, tapi desain belakang keduanya berbeda. Desain belakang Redmi Note 5 lebih cakep, modul kameranya jiplak iPhone X, sementara Asus Zenfone Max Pro M1 menurut saya terlihat kurang menarik, berkat tulisan dual kamera di modul kameranya. Kata saya ini rada norak. Udah gitu size-nya kecil, bikin terlihat kurang proporsional sama si bodinya. Tapi sisi bagusnya si modul kameranya Asus ini rata, kalau Redmi Note 5 sedikit menonjol. Jadi 1 poin buat Xiaomi Redmi Note 5. Terus yang kedua adalah build quality. Keduanya punya material yang sama, layar kaca, bodi metal dengan sedikit plastik, dan detail finishing keduanya juga udah sama-sama rapi. Pasti ketok dan diremas keduanya sudah sama-sama solid dan keras. Buat nimpuk kepala para koruptor udah bisa bikin lupa ingatan, nggak perlu nabrak tiang listrik. Tapi kalau pegang secara langsung, lebih berasa sedikit mantepan build quality Redmi Note 5. Terus wheel tombolnya sedikit lebih kliki di Max Pro M1, cuma lebih berisik dan banyak oblaknya. Sementara Redmi Note 5 kliki tapi bunyinya soft dan oblaknya nggak sebanyak di Asus. Jadi gimana ya? Saya kasih nilai setengah poin buat Redmi Note 5. Oke, yang ketiga, feel handling. Keduanya punya desain bodi yang melengkung, jadi feel-nya ramah ke tangan. Cuma Redmi Note 5 punya kelebihan di bobot yang lebih enteng, maklum baterainya juga lebih kecil 1000 mAh, dan feel tipisnya lebih nyaman ketimbang pegang Asus Zenfone Max Pro M1. Jadi saya kasih kemenangan buat Redmi Note 5 lagi. Oke, soal fisik udah kelar ya. Kita lanjut yang keempat, performa. Baik Asus dan Xiaomi di zamannya dijuluki HP goib karena speknya. Keduanya sama-sama pakai SoC Snapdragon 636 yang di tahun 2018, jadi SoC mid-range favorit. Varian yang dijual di Indonesia juga sama, ada 3/32, 4/64, dan 6/64 GB. Harganya beda dikit, sedikit lebih murah di Asus. Dulu performa keduanya imbang ya, dan setelah 5 tahun performanya saya ngerasa masih imbang. Penurunan tentu aja ada, tapi masih usable. BTW, kedua unit ini sama-sama varian 3/32 GB. Buat jalani aplikasi, sosmed, atau game sewajarnya masih oke. Tapi multitasking sama-sama gampang ke reload. Kalau diposisikan di tahun 2023, performanya masih bisa di atas HP 1 jutaan yang baru-baru keluar. Malah masih lebih bagus karena kedua HP ini sensornya lengkap, gyronya hardware semua. Jadi soal performa, saya kasih nilai seri. Oke, yang kelima adalah layar. Disclaimer dulu, kedua HP ini LCD-nya masih ori bawaan dan tidak ada masalah atau cacat. Soal resolusi dan ukuran sama-sama Full HD Plus 5,99 inci, panelnya sama-sama IPS, kalau kerapatan pixelnya selisih 1 ppi saja, bedanya nggak terlalu berasa. Kalau dilihat sekilas kualitas layar keduanya udah sama-sama bagus, gambar dan warnanya sama-sama tajam, ppi-nya ini rapat, pokoknya enak buat dilihat. Buat nonton anime ini nggak bikin waifu kalian kelihatan burik, kecuali kalian nontonnya di 144p. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, gap kaca touchscreen di Redmi Note 5 ini lebih dekat. Terus skin tone warna putih di Asus lebih warm. Sementara layar Redmi Note 5 secara default tone-nya kebiruan atau cool. Tapi untungnya ada fitur color temperaturnya. Kalau di Asus itu nggak ada. Dan satu hal lagi, kaca layar Redmi Note 5 ini sudah terproteksi Gorilla Glass. Jadi setengah poin buat Redmi Note 5. Oke, yang keenam adalah fitur. Secara spek dari tadi kelihatan mirip-mirip atau bahkan sama. Speaker sama-sama mono, mic-nya sama-sama dual, audio jack-nya sama-sama ada di bawah, sama-sama punya LED flash di depan, fingerprint-nya sama-sama ada di belakang. Tapi soal speed-nya lebih cepat di Xiaomi sedikit ya, tidak terlalu jadi masalah. Tapi ada perbedaan yang mencolok. Slot SIM di Asus Zenfone Max Pro M1 bisa triple slot, sedangkan Redmi Note 5 tipenya hybrid. Di sisi lain, Xiaomi punya IR Blaster buat remote, jadi poin ini awalnya mau saya kasih seri. Tapi buat kebutuhan saya, triple slot lebih mutlak, IR Blaster jarang saya pakai. Poin pertama buat Asus Zenfone Max Pro M1.
Oke, yang ketujuh adalah audio atau speaker. Kalau fitur software, Xiaomi dengan MIUI unggul dengan adanya fitur Mi Hand Audio. Kalau fitur ini mati ya biasa aja. Sementara Asus tanpa fitur software, dicolok headset juga sudah enak suaranya. Kalau mau lebih bisa pakai aplikasi PowerAmp, berbayar tapi. Dan kualitas mono speakernya, ini Asus menang telak. Berasa banget speakernya Asus ini lebih luas, bass dan instrumen genre musik apapun lebih enak daripada speakernya Redmi Note 5. Jadi 1 poin lagi buat Asus. Oke, yang ke-8 adalah UI. Soal ini lebih ke selera sih, dan sisi bagusnya kedua HP ini custom ROM-nya melimpah. Forumnya update terus soalnya. Oke, secara ROM bawaan pabrik, Xiaomi pakai skin MIUI, dijamin update dari MIUI 9 sampai 12. Startnya dari Android 8 Oreo sampai terakhir itu di 9 Pie. Sementara Asus Zenfone Max Pro M1 bawa skin stok Android dari Android 8 sampai 10 seharusnya. Tapi yang dirilis publik cuma naik 1 kali mentok di Android 9 Pie. Kalau mau Android 10 harus jadi Kirito atau jadi beta tester. Seperti Mac Pro M1 punya saya ini pakai ROM beta Android 10. Kalau soal fitur dan kostumisasi, jelas lebih baik di MIUI. Tapi secara experience lebih enak di stok Android, UI-nya lebih ringan, lebih smooth dan bug-nya minim. Cuma ada bug legend di Asus ya, isu baterai drain pas HP-nya tidak dipakai. Sementara di MIUI, ini MIUI 11, terasa cukup aja. Dan di HP ini ada bug aplikasi telah berhenti. Ini bug massal di MIUI, hampir semua tipe lama itu kena bug ini. Setidaknya 3 dari 5 HP Xiaomi yang pernah saya pakai kena bug ini. Kalau yang 2 sisanya itu punya teman saya juga kena, Redmi Note 8 sama Redmi Note 9 Pro. Soal bug ini banyak yang ngalamin, solusinya flashing ROM, restart, atau ganti ROM. Jadi soal UI, saya kasih nilai aja buat Asus Zenfone Max Pro M1. Sekarang skornya sama ya, 3 sama. Oke, sekarang kita ke 2 tersisa. Yang ke-9 adalah baterai. Kapasitas baterai Asus Zenfone Max Pro M1 lebih gede 1000 mAh dari Xiaomi Redmi Note 5. Secara penggunaan, saya masih inget dulu baterai Asus Zenfone Max Pro M1 itu terasa agak boros. Sementara si Redmi Note 5 malah terkesan lebih irit, karena SOT yang didapat itu mirip-mirip. Soal ini faktor UI, dulu MIUI terkenal bagus dalam efisiensi daya baterai, tapi kompensasinya aplikasi di background itu jadi gampang banget ke-kill. Dan setelah 5 tahun, setidaknya di kedua unit saya ini yang saya pegang, saya masih merasakan hal yang sama. Dan SOT sekarang itu bisa dapat di 4-5 jam. Sedangkan Redmi Note 5 dengan pola yang sama, masih dapat screen on time 4 jaman. Soal charging time, keduanya dibekali adaptor 10 watt, tapi Xiaomi support 18 watt. Oke, yang ke-10 ya, yang terakhir adalah kamera. Setup kamera Asus dan Xiaomi mirip-mirip, tapi soal hasil foto, saya lebih seneng si Xiaomi Redmi Note 5. Apalagi videonya, karena seri Redmi yang baru aja tidak sestabil ini. Padahal ini HP 5 tahun yang lalu. Video Xiaomi Redmi Note 5 yang usianya sudah 5 tahun. Untuk fokusnya ini cukup bagus, cuma nggak cepet-cepet banget. Stabilisasinya kalau di review ini nggak kelihatan. Setelah videonya rekam selesai baru ke
stabilisasi. Itu hasilnya kurang lebih kayak begini. Ngomong-ngomong, di barat sana ada matahari mau terbenam tapi nggak kelihatan, ketutup awan. Soalnya mendung banget coy. Ya kurang lebih beginilah hasil kamera video Xiaomi Redmi Note 5 setelah 5 tahun. Xiaomi Redmi Note 5 menang dengan skor 5 poin, sementara Asus Zenfone Max Pro M1 harus puas dengan 3 poin. Kesimpulan saya, kedua HP ini sama-sama worth it sebagai HP second under 1 juta kalau teman-teman pengen belajar oprek HP. Dipakai harian juga masih enak, speknya masih ngimbangin HP 1 juta kecil yang terbaru, malah dukungan ISP kamera dan sensornya bagusan HP Legend ini. Kekurangan sih ada, keduanya HP dari masa lalu, jadi bakal sulit nemu unit yang kondisinya bagus, apalagi sebagus unit punya saya. Rata-rata kalau saya cek itu banyak yang udah babak belur, tapi pinter-pinteran aja nyari yang kondisinya masih bagus. Oke, jadi sekian dulu sabung HP episode rematch Asus Zenfone Max Pro M1 versus Xiaomi Redmi Note 5 di tahun 2023. Sampai jumpa di video gadget berikutnya dan sayonara.